Selamat sore kelas Matematika Diskrit. Hari ini materi yang akan dibahas kombinatorial. Topik apa? Itu topik kombinasi. Materi ini diambil dari PPT bahan kuliah Matematika Diskrit yang dibuat oleh Bapak Rinadi Munir, Program Studi Teknik Informatika ITB. Kombinasi. Bentuk khusus dari permutasi adalah kombinasi. Jika pada permutasi urutan kemunculan diperhitungkan, maka pada kata kombinasi urutan kemunculan diabaikan. Kata kunci untuk menghitung kombinasi adalah berapa jumlah cara mendistribusikan, berapa jumlah cara memilih. Ilustrasinya, misalkan ada 2 buah bola yang warnanya sama dan 3 buah kotak. Setiap kotak hanya boleh diisi paling banyak 1 bola. Nah, jumlah cara memasukkan bola atau mendistribusikan bola ke dalam kotak sama dengan permutasi 3, 2 dibagi 2 faktorial. Ya, sama dengan 3 faktorial dibagi 1 faktorial dibagi 2 faktorial sama dengan 3 kali 2 dibagi 2 sama dengan 3. Nah, ilustrasinya gimana? Jadi ada 3 kotak, 2 bola ya. Pertama katanya diisi 1 kotak 1, kemudian kotak 2. Yang kedua mulai dari kotak 2, kemudian kotak 1. Ya. Jadi ngisi dari 1 ke 2, 2, 1 ini sama. Ya. Kemudian cara lain saya mengisi mulai dari kotak 2, kemudian ke kotak 3. Kemudian cara lainnya 3, kemudian diisi 2. Jadi dari 2 ke 3, 3, 2 ini adalah sama. Cara lain mendistribusikannya mulai dari kotak 1 diisi 1, kotak 3 diisi 1. Atau kotak 3 diisi 1, kotak 1 diisi 1. Nah, 1, 3, 3, 1 ini adalah sama. Sehingga ini ada 1 cara, ini 1 cara, ini 1 cara. Ada 3 cara. Ya. Nah, bila sekarang jumlah 3 bola dan jumlah kotak 10, maka jumlah cara memasukkan bola ke dalam kotak adalah yang banyaknya dulu. Kotak permutasi 10,3 dibagi 3 faktorial. Ya, jadi 10 faktorial per 7 faktorial dibagi 3 faktorial. Sama dengan 10, ini dicoret 10 dengan 7, ya tinggal angka 8, 9, 10 gitu ya, per 3 faktorial. Ya. Karena ada 3 faktorial cara masukkan bola yang warnanya sama. Ya. Secara umum, kombinasi R buah bola ke dalam N buah kotak itu adalah kombinasi N, R, notasinya gini, C, kurung buka, N, R, kurung tutup, atau kurung besar gini, N, R, gitu kan ya. Menghitungnya sama dengan apa? N faktorial dibagi R kurung N min R faktorial. Nah, hasilnya ini adalah ini. N kali N min 1, N min 2, N min R min 1 dibagi R faktorial. Gitu ya. Jadi, C kurung buka N, R sering dibaca kombinasi N diambil R. Artinya R objek diambil dari N buah objek. Ya. Definisinya, kombinasi R elemen dari N elemen atau C N R adalah jumlah pemilihan yang tidak terurut R elemen yang diambil dari N buah.
Nah, interpretasinya apa mengenai kombinasi? Pertama, CNR, kombinasi N, R artinya apa? Banyaknya himpunan bagian dari N elemen yang dapat dibentuk dari N elemen. Ya. Jadi misalnya A-nya, ilustrasinya 1, 2, 3, dicari jumlah himpunan bagian dengan 2 elemen. Ya, isinya ada apa? 1, 2, boleh diisi juga 21, 1, 3 boleh diisi mulai 31, 2, 3 boleh diisi juga 32, jadi ada 3 buah. Jadi kalau dihitung secara teori, kombinasi 3, 2 sama dengan 3 faktorial per 2 faktorial, 3 min 2 faktorial. Jadi 3 per 1 faktorial, 3 faktorial. Ini dicoret-coret 3, dicoret 2, gitu kan ya. Tinggal angka 3. Oke, hasilnya adalah 3 buah. Interpretasi yang kedua adalah kombinasi NR adalah cara memilih R buah elemen dari N buah elemen yang ada. Tetapi urutan elemen di dalam susunan hasil pemilihan tidak dipentingkan. Ya. Contoh, berapa banyak cara membentuk panitia atau komite yang beranggotakan 5 orang dari sebuah fraksi di DPR yang beranggotakan 25 orang. Penyelesaian, panitia atau komite adalah kelompok yang tidak terurut. Artinya, setiap anggota di dalam panitia berkedudukan sama. Misalnya ada 5 orang yang dipilih A, B, C, D, dan E. Maka urutan penempatan masing-masingnya di dalam panitia tidak penting. A, B, C, D, E sama saja dengan B, A, C, E, D. Sama saja dengan A, D, C, E, B, dan seterusnya. Banyaknya cara memilih anggota panitia yang terdiri dari 5 anggota adalah kombinasi 25-5, kalau dihitung adalah 5-3-1-3-0 cara. Contoh, di antara 10 orang mahasiswa Teknik Informatika angkatan 2002, berapa banyak cara membentuk sebuah perwakilan beranggotakan 5 orang sedemikian hingga A. Mahasiswa bernama A selalu termasuk di dalamnya. B. Mahasiswa bernama A tidak termasuk di dalamnya. C. Mahasiswa bernama A selalu termasuk di dalamnya, tetapi B tidak. D. Mahasiswa bernama B selalu termasuk di dalamnya, tetapi A tidak. E. Mahasiswa bernama A dan B termasuk di dalamnya. F. Setidaknya salah satu dari mahasiswa yang bernama A atau B termasuk di dalamnya. Penyelesaian A. A selalu termasuk di dalamnya. Semuanya ada 10. Karena sudah ada A di situ, tidak ada pilihan lagi, jadi tinggal 9. Semuanya diminta 5 anggotanya. Karena A sudah ada di situ, jadi tinggal 4 pilihannya. Jadi kita menghitung kombinasi 94, kalau dihitung sama dengan 126 cara. B. Perwakilannya anggotanya 5 orang, A tidak termasuk di dalamnya. Jadi semuanya 10, A tidak termasuk di dalamnya. 10 A keluar, tinggal 9 pilihannya. Panitianya, anggotanya berapa? 5. Jadi kita menghitung kombinasi 95. Kalau dihitung sama dengan 126 cara. C. A termasuk di dalamnya, tetapi B tidak. Jadi semuanya ada 10 orang. A di dalamnya, B tidak, ada 2 yang keluar dari pilihan, jadi 10 dikurangi 2 tinggal 8 pilihannya.
Panitianya anggotanya berapa? 5 orang, tetapi A sudah di situ. Jadi 5 pilihan, A sudah di situ, tinggal 4. Jadi kita menghitung kombinasi 8, 4 sama dengan 70 cara. D. Panitianya beranggotakan 5, B termasuk di dalamnya, tetapi A tidak. Semuanya ada 10 pilihan, B dan A sudah tidak menjadi pilihan, jadi tinggal 8. Kemudian panitianya 5 orang, B termasuk di dalamnya, sudah diisi B1, jadi tinggal pilihannya 4 orang. Jadi kita menghitung kombinasi 8, 4 sama dengan 70 cara. Yang E, A dan B selalu termasuk di dalamnya. Semuanya ada 10, A dan B bukan pilihan, jadi tinggal 10 kurangi 2, tinggal 8. Anggotanya panitia 5 orang, tetapi sudah diisi oleh A dan B, sehingga pilihannya tinggal 3, 5 kurangi 2. Berarti kita menghitung kombinasi 8, 3 sama dengan kalau dihitung 56 cara. F. Jumlah cara membentuk perwakilan sedemikian hingga setidaknya salah satu dari A atau B termasuk di dalamnya. Nah, pertanyaan ini sama dengan menghitung jumlah cara membentuk perwakilan sedemikian hingga A termasuk di dalamnya, B tidak, ditambah jumlah cara membentuk perwakilan sehingga B termasuk di dalamnya, A tidak, ditambah jumlah cara membentuk perwakilan sehingga A dan B termasuk di dalamnya. Dari soal di atas berarti diperoleh sama dengan 70 ditambah 70 ditambah 56 sama dengan 196. Atau kita menghitung dengan prinsip inklusif-eksklusif. X sama dengan jumlah cara membentuk perwakilan yang menyertakan A. Y, jumlah cara membentuk perwakilan yang menyertakan B. X iris Y, jumlah cara membentuk perwakilan yang menyertakan A dan B. Yang diminta adalah apa? Cara membentuk perwakilan sedemikian hingga setidaknya salah satu dari A atau B termasuk di dalamnya. Berarti kita menghitung apa? X, banyaknya X digabung Y. Menurut teori prinsip inklusif-eksklusif, banyaknya X gabung Y sama dengan banyaknya X ditambah banyaknya Y dikurangi banyaknya X diiris Y. Berarti kita menghitung apa? Pertama kita hitung dulu banyaknya X. X jumlah cara membentuk perwakilan yang menyertakan A. Nih A. Semuanya ada 10, berarti tinggal 9. Kemudian A sudah di situ, dari 5, A sudah di situ tinggal 4. Berarti kita menghitung kombinasi 9, 4. Kalau dihitung adalah 126. Kemudian Y, jumlah cara membentuk perwakilan yang menyertakan B. Berarti semuanya ada 10, B sudah bukan pilihan, jadi 10 kurang 1 tinggal 9. Perwakilannya ada 5, B sudah di situ, berarti tinggal 4. Kita menghitung kombinasi 9, 4. Kalau dihitung adalah 126. Kemudian banyaknya X irisan B, jumlah cara membentuk perwakilan yang menyertakan A dan B. Berarti semuanya ada 10, A dan B bukan pilihan, ya tinggal 8. Kemudian panitianya ada 5, A dan B sudah di situ, berarti pilihannya tinggal 5 kurang 2, 3. Berarti kita menghitung kombinasi
8,3 kalau dihitung adalah 56. Yang diminta adalah jumlah cara X gabung Y. Sama dengan banyaknya X ditambah banyaknya Y dikurangi banyaknya X diiris Y, berarti 126 ditambah 126 dikurangi 56 sama dengan 196. Latihan nomor 1. Kursi-kursi di sebuah bioskop disusun dalam baris-baris. Satu baris berisi 10 buah kursi. Berapa banyak cara mendudukkan 6 orang penonton pada satu baris kursi? A. Jika bioskop dalam keadaan terang. B. Jika bioskop dalam keadaan gelap. Jawab A. Jika bioskop dalam keadaan terang, berarti kita menghitung banyaknya susunan orang-orang yang dihitung. Berarti menggunakan permutasi. Semuanya ada 10, orangnya 6, berarti permutasi 10 6 sama dengan 10 faktorial dibagi 10 dikurangi 6 faktorial sama dengan 10 dibagi 4 faktorial. Kemudian kita hitung caranya, ini coret, 10-nya coret dengan 4, tinggal angka berapa? 6. 10 4 tinggal angka mulai dari 5. 5 kali 6 kali 7 kali 8 kali 9 kali 10. Kalau dihitung adalah 151 200. B. Jika bioskop dalam keadaan gelap, berarti susunan orang tidak dibedakan. Berarti kita menghitung kombinasi 10 6. Itu sama dengan 10 faktorial dibagi 10 min 6 faktorial kali 6 faktorial. Sama dengan 10 faktorial dibagi 4 faktorial 6 faktorial. Nah, caranya gimana? Ini 10 ya, pembilang dicoret dengan 6 penyebut. Nah, tinggal angka berapa? Mulai dari 7 ya. 7 kali 8 kali 9 kali 10. Nah, 4 faktorial ini apa? 1 kali 2 kali 3 kali 4. Ini kalau dihitung adalah 210. Contoh 2. Ada 5 orang mahasiswa jurusan matematika dan 7 orang mahasiswa jurusan informatika. Berapa banyak cara membentuk panitia yang terdiri dari 4 orang jika A. Tidak ada batasan jurusan. B. Semua anggota panitia harus dari jurusan matematika. C. Semua anggota panitia harus dari jurusan informatika. D. Semua anggota panitia harus dari jurusan yang sama. E. 2 orang mahasiswa berjurusan harus mewakili. Jawab A. Tidak ada batasan jurusan. Jadi ada 5 ditambah 7 sama dengan 12 orang membentuk panitia yang terdiri dari 4 orang. Berarti menghitung kombinasi 12 4. Kalau dihitung adalah 495 cara. B. Semua anggota panitia harus dari jurusan matematika. Di jurusan matematika ada 5 orang, panitianya adalah harus 4 orang, berarti kita menghitung kombinasi C5 4 sama dengan ada 5 cara. D. Semua anggota panitia harus dari jurusan informatika. Jurusan informatika ada 7 orang, panitianya 4 orang, berarti kita menghitung kombinasi 7 4 sama dengan 35 cara. D. Semua anggota panitia harus dari jurusan yang sama.
Berarti dari matematika ada 5 orang, panitianya 4 orang, tapi dalam problem itu juga ada dari informatika 7 orang, diambil 4 orang, ya. Harus dari matematika dan informatika. Dan berarti operasinya tambah, gitu kan? Ya. Jadi kita menghitung kombinasi 54 ditambah kombinasi 74 sama dengan 5 ditambah 35 sama dengan 40 cara. Katanya 2 orang mahasiswa berjurusan harus mewakili. Berarti dari matematika 2 atau dari IF 2. Nah, kalau atau operasinya adalah kali. Berarti kita menghitung kombinasi 52 kali kombinasi 72. Berarti 10 dikali 21 sama dengan 210.